Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu bakteri yang berperan sebagai agen antagonis pada tanaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Laili dengan NIM akhir 069 dari kelas B. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai bakteri Pseudomonas fluorescens sebagai agen antagonis terhadap penyakit Fusarium oxysporum yang ramah lingkungan. Untuk mempersingkat waktu, baik langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama ada penjelasan sedikit mengenai apa sih Pseudomonas fluorescens, yaitu sebagai bakteri antagonis atau agensia pengendali hayati pada jamur dan bakteri patogen tanaman, khususnya pada patogen yang terjadi tular tanah. Bakteri Pseudomonas fluorescens ini bersifat Plant Growth Promoting Rhizobacter atau PGPR yang mampu menekan pertumbuhan patogen Fusarium oxysporum, yaitu sebagai patogen Fusarium oxysporum sendiri merupakan salah satu jamur fusarium yang menyebabkan layu bahkan mati pada tanaman. Selanjutnya ada kandungan dari bakteri Pseudomonas fluorescens sendiri. Yang pertama yaitu dapat menghasilkan IAA. IAA sendiri merupakan hormon auksin alami pada tanaman. Bakteri Pseudomonas fluorescens lebih cepat menghasilkan IAA karena pertumbuhannya yang sangat cepat di dalam tanah. Yang kedua, memiliki kandungan siderofor. Siderofor merupakan senyawa pengkelat besi. Nah, pada bakteri Pseudomonas fluorescens sendiri merupakan yang mampu menghasilkan siderofor tipe hidroksamat dalam medium asam suksinat. Yang ketiga sebagai pelarut fosfat dalam bentuk PO4 yang dibantu oleh enzim fosfostase. Yang keempat ada kandungan fiksasi nitrogen secara non-simbiosis. Selanjutnya, apa sih peran bakteri Pseudomonas oxysporum? Yang pertama sebagai Plant Growth Promoting Rhizobacter atau PGPR yang mampu menghasilkan hormon pertumbuhan seperti auksin, giberelin, dan sitokinin. Yang kedua, berperan sebagai perangsang sistem akar dan menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri yang merugikan. Yang ketiga, sebagai penghasil senyawa siderofor yang mampu mengikat Fe3 atau besi di sekitar rizosfer, sehingga ketersediaan besi di dalam tanah itu terbatas, yang mampu menghambat pertumbuhan dan virulensi jamur berkurang. Yang terakhir ada sebagai penghasil enzim hidrolitik seperti kitinase dan beta-13 glukanase. Berikutnya ada mekanisme kerja dari bakteri Pseudomonas fluorescens. Saya di sini mengambil gambar dari sumber penulis Olan Rewaju et al. Pada tahun 2019. Yang pertama ada eksklusi kompetitif, di mana merupakan bakteri Pseudomonas mampu mendominasi area perakaran dengan memanfaatkan proses eksudat akar. Yang kedua ada produksi siderofor. Produksi siderofor sendiri yaitu mampu mengikat ion besi di rizosfer. Nah, hal ini membatasi ketersediaan bagi patogen sehingga pertumbuhannya terhambat di dalam tanah. Yang ketiga ada induksi ketahanan sistemik atau sering disebut dengan ISR. ISR sendiri dapat memicu sistem pertahanan tanaman melalui enzim ACC deaminase serta melibatkan senyawa sinyal asam salisilat, asam jasminat, dan etilen. Yang keempat ada senyawa volatil atau VOCS. Pada VOCS ini di mana aktivitas pertumbuhan jamur, terjadi aktivitas pertumbuhan jamur di dalam tanah. Yang ketiga ada sistem sekresi tipe 6 atau T6SS, yaitu mampu menyuntikkan protein toksik ke mikroba pesaing sehingga meningkatkan daya saingnya di rizosfer. Yang terakhir ada memproduksi senyawa antelmintik. Bakteri Pseudomonas dapat memproduksi senyawa antelmintik yang berfungsi menekan populasi nematoda parasit yang seringkali memperparah senyawa penyakit layu fusarium di dalam tanah yang biasanya terjadi pada tanaman. Berikutnya ada aplikasi pada tanaman dan mengendalikan patogen. Bakteri Pseudomonas fluorescens dapat diaplikasikan pada banyak tanaman yang terserang penyakit seperti jamur patogen,
bakteri patogen maupun nematoda parasit. Salah satunya adalah jamur Fusarium oxysporum atau layu fusarium yang banyak menyerang pada tanaman saat ini. Berikut contoh aplikasi pada tanaman yang dapat digunakan oleh bakteri Pseudomonas flourensis untuk mengatasi jamur fusarium. Yang pertama ada pada tanaman cabai, tanaman terong, tanaman kentang maupun tanaman hortikultura lainnya. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, Pseudomonas flourensis merupakan bakteri antagonis yang berperan penting sebagai agen pengendali hayati ramah lingkungan terhadap patogen tular tanah, khususnya Fusarium oxysporum, penyebab penyakit layu fusarium. Yang kedua, bakteri ini tidak hanya menekan pertumbuhan patogen melalui mekanisme antibiosis, produksi siderofor, enzim hidrolitik, dan sistem sekresi tipe 6, tetapi juga bertindak sebagai plant growth promoting rhizobacter atau PGPR dengan menghasilkan hormon pertumbuhan seperti auksin, giberelin, dan sitokinin yang mampu meningkatkan kesehatan serta produktivitas tanaman. Aplikasi Pseudomonas flourensis menjadi alternatif pengendalian penyakit yang efektif, berkelanjutan, dan mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Berikut ada barcode sebagai referensi yang saya tulis dalam paper atau makalah dari keseluruhan materi ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.